Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 800. Reaksi Suyi terhadap semangat Suzaku tidaklah mengejutkan. Materi ilahi seperti Phoenix Fire God Essence memiliki godaan yang tak tertahankan untuk setiap roh sejati dan burung ilahi. Dan jika jiwa Suzaku mendapatkan materi ketuhanan semacam ini, itu cukup untuk mencapai transformasi seperti nirvana. Saya meminta Anda untuk membantu dengan sangat sederhana. Sekarang saya akan mengajari Anda metode rahasia, dan dalam periode waktu berikutnya, jika orang misterius itu datang ke sini lagi, Anda hanya perlu menjalankan metode rahasia ini. Anda dapat melihat melalui penampilannya dan ingat penampilannya. Berbicara, Suyi mengeluarkan slip giok, mengukir metode rahasia yang disebut mata wawasan, dan menyerahkannya. Bagus. Suzaku Fiersoul dengan senang hati setuju, dan langsung bertanya, kalau begitu, bisakah kau memberitahuku berita tentang esens Dewa Api Phoenix? Ini menunjukkan tampilan antisipasi yang kuat. Suyi tidak menyembunyikannya, dan berkata, harta karun ini terkubur di kedalaman tempat terlarang, kolam kelahiran kembali, tetapi jika tidak ada yang memberi petunjuk, bahkan orang-orang kerajaan tidak akan bisa mendapatkan harta ini. Ketika aku datang lain kali, aku akan memberitahumu bagaimana menemukannya. Kolam kematian. Suzaku Fiersoul mengangguk dan berkata, ada satu hal lagi, jika pria misterius itu belum datang, apa yang harus kita lakukan? Suyi berpikir sejenak, dan berkata, dalam 3 tahun, tidak peduli apakah orang ini akan muncul atau tidak, saya akan kembali ke sini untuk membantu Anda keluar dari masalah. 3 tahun hanyalah tidur siang. Suzaku Fiersoul jelas merasa lega. Oke, saatnya aku pergi. Suyi berbalik dan hendak pergi. Suzaku Fierce Spirit buru-buru berkata, rekan Taois, berani bertanya apa hubunganmu dengan monster Tuasu? Aku bilang aku adalah monster Tuasu yang kamu katakan, apakah kamu percaya padaku? Suyi berkata sambil tersenyum. Semangat Suzaku bertahan untuk sementara waktu. Suyi berbalik sebelum dia bisa bertanya. Aku percaya padamu. Suzaku bergumam pada dirinya sendiri. Betapa menakutkannya keberadaan Su Xuanjun. Bagaimana mungkin Anda bisa dibandingkan dengan pria kecil dengan semangat belaka? Namun, karena anak ini mengetahui begitu banyak rahasia, aku khawatir dia adalah keturunan monster Tuasu, atau dia adalah seorang murid. Roh jahat Suzaku diam-diam berkata, Kakak Su, apa yang kamu bicarakan dengan Suzaku itu sebelumnya? Melihat Suyi datang, Cui Jingyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Keingintahuan gadis itu selalu sangat berat, apalagi saat melihat Suyi dan Suzaku berbicara dengan bahasa yang tidak jelas dan aneh, rasa penasaran itu sudah lama muncul. Suyi tahu betul bahwa jika dia menjawab, gadis itu akan melontarkan berbagai pertanyaan satu demi satu di lain waktu. Jadi, dia berkata langsung, sesuatu yang tidak ada hubungannya denganmu. Cui Jingyan kehilangan kata-kata. Suyi memandang Wei Yun dan berkata, bisakah Wei Daoyuan berada di klanmu sekarang? Wei Yun tertegun sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, nenek moyangku telah mundur ratusan tahun yang lalu, dan mereka tidak pernah keluar. Senioritas Wei Daoyuan sangat tinggi, dia adalah penatua tertinggi keluarga Wei saat ini, dan dia juga keturunan Wei Daoyuan. Seorang pria muda seperti Suyi memanggil Wei Daoyuan dengan namanya. Meskipun Wei Yun merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Suyi memikirkannya dan berkata, bisakah kamu mengatur agar aku bertemu dengannya? Wei Yun terdiam sejenak, lalu berkata, sejujurnya, rekan Taois, saya jauh dari memenuhi syarat untuk mengatur hal-hal seperti itu, tetapi saya akan mencoba yang terbaik. Pada akhirnya, suaranya menjadi tegas. Hari ini, Suyi tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga membantunya membalikkan keadaan. Membunuh iblis, anugerah yang luar biasa ini, jadi dia tidak bisa tidak peduli. Terima kasih. Suyi mengangguk. Saat itu dini hari dan larut malam, dan bulan purnama yang berdarah menggantung tinggi, memancarkan cahaya yang redup. Segel itu dilarang. Ketika sosok Wei Yun, Suyi dan yang lainnya keluar, ada semburan udara, dan beberapa sosok datang dari kejauhan. Jangan panik, ketiganya dari klan Wei Ku. Wei Yun berbicara dengan suara rendah. Saat dia berbicara, sosok itu sudah muncul, dan kepalanya adalah pria jangkung dan kurus berjubah perak. Kakak ketiga, bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Ketika dia melihat luka serius di tubuh Wei Yun, pria berjubah perak itu terkejut. Wei Cheng. Wei Yun melangkah maju dan menjelaskan dengan suara rendah apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengar ini, Wei Cheng dan yang lainnya mau tidak mau tergerak. Terima kasih tiga atas bantuanmu. Wei Cheng melangkah maju dengan ekspresi serius. Suyi sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Saudaraku, mengapa kita tidak kembali ke klan dulu dan kemudian berbicara? Wei Yun menyarankan. Ya,
Ya, sebagaimana mestinya. Wei Cheng dengan senang hati setuju. Segera, rombongan pergi. Habitat suku ini berada di daerah ngarai di pegunungan jambu. Rumah Wei, di aula yang terang benderang. Su Yi dan yang lainnya duduk di sana, minum teh dan menunggu. Setelah tiba di rumah Wei, mereka diatur di sini, sementara Wei Yun dan Wei Cheng pergi ke aula klan mereka untuk membahas urusan malam ini. Su Yi tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Apa yang terjadi malam ini, Wei Yun secara alami perlu melapor ke klannya satu persatu. Kakak Su, jangan lihat betapa misteriusnya kamu sepanjang hari, tapi aku secara kasar menebak beberapa asal-muasalmu. Cui Jingyan berkata sambil tersenyum. Sudut bibir gadis itu sedikit terangkat, menunjukkan rasa bangga. Su Yi sedang minum teh ketika dia mendengar kata-kata itu dan tersenyum dan berkata, sungguh, mari kita dengarkan. Orang tua buta itu menajamkan telinganya. Cui Jingyan menatap Su Yi dan berkata, aku punya banyak alasan untuk meragukan bahwa kamu adalah keturunan Master Pedang Xuanjun. Orang buta tua itu tinggal sebentar. Su Yi hampir memuntahkan teh yang ada di mulutnya ketika dia meminumnya, dan berkata sambil tertawa, kenapa menurutmu aku bukan Master Pedang Xuanjun? Cui Jingyan memutar matanya dan berkata, jika kamu adalah Master Pedang Xuanjun, aku adalah menantu dari Master Pedang Xuanjun. Orang tua buta itu buru-buru berkata, Nona Jingyan, lelucon ini tidak diperbolehkan, Master Pedang Xuanjun adalah teman leluhurmu, kamu mengatakan itu tidak menghormati Master Pedang Xuanjun. Cui Jingyan berkata dengan marah, orang itu kemungkinan besar adalah keturunan Master Pedang Xuanjun, tapi dia berani berpura-pura menjadi Master Pedang Xuanjun. Mengapa kamu tidak memberitahunya? Ini, orang tua buta itu tercengang dan berkata, Nona Jingyan, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Tuan Su adalah keturunan dari Tuan Pedang Xuanjun? Cui Jingyan tersenyum misterius, dan berkata dengan penuh kemenangan, saya tidak bisa mengatakan ini. Singkatnya, saya sudah mengetahui detail Tuan Su Anda, jika dihitung menurut senioritas, saya tidak bisa mengatakan, jauh lebih kecil dari saya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 801. Menurut pernyataan Suzaku, lebih dari 300 tahun yang lalu, orang misterius lainnya memasuki kedalaman Gunung Jambu, membuka segel dan susunan terlarang, dan memasuki area terlarang. Demikian pula, lebih dari 300 tahun yang lalu, keluarga Wei menemukan bahwa segel area terlarang telah dilonggarkan, dan mereka memiliki kesempatan untuk memasukinya. Dan yang pasti Wei Daoyuan pernah memberitahu klan Wei bagaimana cara memasuki area terlarang. Jika tidak, mustahil bagi orang biasa untuk mengetahui bahwa kunci untuk memasuki tempat terlarang itu terletak pada ikan roh seperti tempat bertengger api yang murni. Setiap 100 tahun, keluarga Wei akan menggunakan kekuatan daerah terlarang untuk mendirikan biro pembunuhan untuk membunuh orang jahat itu. Pengaturan ini juga harus diatur oleh Wei Daoyuan. Hanya saja, mengapa Wei Daoyuan membuat pengaturan seperti itu, dengan kemampuannya, membunuh orang-orang jahat di tingkat spiritual tidak ada bedanya dengan membunuh semut, jadi tidak perlu melakukan ini. Memang benar dia telah mundur selama ratusan tahun, tetapi dengan latar belakang dan kekuatan keluarga Wei, dia juga dapat dengan mudah membunuh orang-orang jahat itu, tetapi mengapa mereka harus memikat orang-orang jahat itu ke dalam daerah terlarang? Su Yi menyadari bahwa pengaturan Wei Daoyuan jelas memiliki niat lain. Tapi, sebelum dia bisa mengerti, sebuah suara yang dalam terdengar di luar aula. Kakak ketiga, leluhur mengundang sesama Taois Su untuk berkunjung. Orang di sini adalah Wei Cheng, kepala tetua kontemporer dari keluarga Wei. Dalam perjalanan kembali ke klan, Wei Cheng sudah mengetahui nama Su Yi dalam obrolan. Wei Yun mendapatkan kembali semangatnya, menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, teman Taois, masalah ini sudah selesai untukmu, tolong. Su Yi memandang lelaki tua buta itu dan Cui Jingyan, dan menginstruksikan, kalian tunggu di sini. Berbicara, dia telah berbalik dan berjalan keluar aula. Retret Wei Daoyuan terletak di tengah lereng gunung, Jinxia Ridge, area terlarang keluarga Wei. Ketika Su Yi, Wei Yun, dan Wei Cheng tiba bersama, mereka melihat bahwa di tengah gunung, ada tanah yang diberkati, gerbangnya ditutup, dan ditutupi dengan formasi terlarang yang berat. Di luar gerbang, berdiri seorang pria agung berjubah ungu. Itu adalah Wei Zongqi, patriark klan Wei saat ini. Sebuah pembangkit tenaga spiritual dengan satu kaki sudah memasuki ambang alam Xuanzao. Alasan mengapa dikatakan satu kaki ke alam Xuanzao adalah karena Wei Zongqi telah menyadari kesempatan untuk menerobos alam tersebut, dan itu hanya masalah membuktikan Dao dan menjadi seorang kaisar sebelum dia dapat memasuki jalan kekaisaran, jalan. Jika tidak ada kesempatan untuk memahami terobosan, hidup ini ditakdirkan untuk berhenti di jalan spiritualitas, dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Meskipun ada banyak biksu roda spiritual di dunia ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat memahami peluang untuk menghancurkan dunia. Patriark, ini sesama Taois Su Yisu. Wei Cheng memperkenalkan. Wei Zongqi tersenyum sedikit, mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, untuk masalah malam ini, saya ingin berterima kasih kepada sesama Taois Su atas kebenarannya.
Su Yi sedikit mengangguk. Wei Zongqi telah mengetahui tentang karakter dan kepribadian Su Yi dari mulut Wei Yun, dan dia secara alami tahu bahwa pemuda di depannya tidak menyukai omong kosong, dan dia sangat sombong di tulangnya, tetapi dia tidak peduli. Sikap acuh tak acuh Su Yi. Dia tersenyum dan berkata, tunggu sebentar. Berbicara, Wei Zongqi meluruskan pakaiannya, menghadap ke gerbang gua yang tertutup, menundukkan kepalanya untuk memberi hormat, dan berkata dengan tatapan Zhuang Su, leluhur tua, rekan Taois Su Yisu telah tiba. Wei Cheng dan Wei Yun juga buru-buru saling menyapa. Su Yi tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Wei Daoyuan, anak ini cukup besar. Tapi coba pikirkan, ketika dia bertemu Wei Daoyuan di kehidupan sebelumnya, lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Setelah sekian lama, status Wei Daoyuan di klannya begitu tinggi, bisa dibayangkan. Wow, gelombang. Di sekitar gua, gelombang pengekangan beriak seperti riak. Kemudian pintu gua yang tertutup perlahan terbuka. Silakan masuk dan bicara. Suara lembut dan lembut datang dari gua. Su Yi hendak mengambil langkah, tetapi berhenti, dan berkata, lebih baik jika kamu keluar dan melihat. Kelopak mata Wei Zongqi dan yang lainnya melonjak dengan ganas, dan wajah mereka sedikit kaku. Mereka semua tahu bahwa pemuda di depannya sangat sombong, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain begitu besar. Wei Zongqi terbatuk, dan berkata, teman Taois, nenek moyang saya telah mengasingkan diri selama ratusan tahun, dan malam ini juga karena kebaikan besar teman-teman Taois kepada keluarga kita, kita akan bertemu satu sama lain dengan pengecualian. Sebelum selesai berbicara, Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak tertarik mengadakan pertunjukan, saya hanya ingin berdiri di sini dan mengobrol dengan leluhur Anda, saya tidak akan menunda retretnya. Ini, Wei Zongqi hendak mengatakan sesuatu ketika tawa hangat terdengar. Diiringi suara itu, sosok ramping, mengenakan mantel bulu, dengan janggut abu-abu, keluar dari gua. Dia terlihat berusia sekitar 30 atau 40 tahun, tetapi sudut alisnya penuh dengan jejak perubahan tahun. Apalagi dengan penampilannya, meski sudah benar-benar menekan kekuatan tubuhnya, nafas geraknya masih cukup kuat untuk membuat orang gemetar. Itu memberi kesan bahwa dewa akan datang. Temui leluhur. Wei Zongqi, Wei Yun, dan Wei Cheng memberi hormat. Ketika Su Yi melihat orang ini, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak kesurupan. Meski penampilan Wei Zi kecil, ini tidak banyak berubah. Ia telah kehilangan sikap flamboyan di awal, melainkan memiliki suasana tenang dan hening yang baru bisa diendapkan setelah bertahun-tahun. Jangan terlalu sopan. Wei Daoyuan tertawa, lalu menatap Su Yi, sedikit mengangguk, aku sudah mengerti apa yang terjadi malam ini, dan aku ingin berterima kasih atas bantuanmu. Su Yi menahan pikirannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan. Aku harap kamu bisa membantuku dengan beberapa hal. Saat menghadapi kaisar tua, dia masih cuek dan tenang, yang membuat Wei Zongqi dan yang lainnya menghela nafas dalam hati. Rekan Taois Su ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Wei Daoyuan berkata sambil tersenyum, tolong juga berbicara terus terang, jika saya dapat membantu teman kecil saya tidak akan menolak. Su Yi berkata, 300 tahun yang lalu, siapa yang membuka segel formasi terlarang? Wei Daoyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu pertanyaan ini, maaf aku tidak bisa menjawabnya. Su Yi mendengus dan berkata, begitukah caramu memasuki tempat terlarang itu dan mengajarkannya padamu klan Wei? Wei Daoyuan mengangguk dan berkata, iya. Wei Zongqi dan yang lainnya merasa sangat aneh, dan tidak mengerti mengapa Su Yi begitu tertarik pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Su Yi terus bertanya, jadi, setiap 100 tahun, keluarga Wei mengirim orang untuk membuat pengaturan untuk memikat orang-orang jahat itu ke daerah terlarang, apakah itu juga perintahmu? Mata Wei Daoyuan berkilat, dan dia sepertinya merasa ada yang salah dengan apa yang ingin diketahui Su Yi. Setelah memikirkannya, dia mengangguk dan berkata, ya. Mata Su Yi dalam, menatap langsung ke mata Wei Daoyuan, dan berkata, tidakkah menurutmu pengaturan seperti itu tidak ada bedanya dengan berlebihan? Wajah Wei Zongqi dan yang lainnya sedikit berubah, kata-kata Su Yi terlalu kasar. Yang mengejutkan mereka, Wei Daoyuan tidak marah, dan berkata dengan ekspresi lembut, saya melakukan ini hanya untuk meredam klan, tapi itu bukan tindakan yang tidak perlu. Penggilingan. Su Yi sedikit mengernyit, apakah dia terlalu banyak berpikir? Dengan kata lain, Wei Daoyuan melihat bahwa dia hanyalah seorang pemuda yang aneh, dan tidak berniat untuk mengatakan yang sebenarnya. Ada lagi yang ingin kau tanyakan, teman kecil. Suara Wei Daoyuan lembut dan tenang, tapi ada sedikit ketidaksabaran dalam kata-katanya. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi. Dengan itu, dia berbalik. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Wei Zongqi dan yang lainnya, tetapi juga mengejutkan Wei Daoyuan. Wei Daoyuan menasihati, apa yang kamu lakukan? Pergi dan kirim teman kecil ini Su, jangan biarkan orang mengatakan bahwa keluarga Wei kita tidak bijaksana. Wei Zongqi dan yang lainnya buru-buru setuju dan bergegas menyusul. Wei Daoyuan menyaksikan sosok mereka menghilang,
lalu berbalik dan berjalan ke dalam gua, dan mengangkat tangannya untuk menutupi kekuatan terlarang. Di kaki Jin Xiarich, rekan Taoist Su, saya telah memerintahkan klan untuk mengadakan perjamuan. Bagaimana kalau memanggil dua rekan Daoist lainnya untuk mengadakan pesta bersama? Wei Zongqi berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apakah Su Yi kasar dan sombong malam ini, bagaimanapun juga dia adalah dermawan besar keluarga Wei mereka. Wei Cheng dan Wei Yun di samping juga mengangguk. Su Yi berhenti, melirik Wei Zongqi dan yang lainnya, dan tiba-tiba berkata, "Tiga, apa yang akan saya katakan selanjutnya mungkin berdampak pada suasana hati Anda, tapi saya harap Anda tidak melakukannya. Jika Anda ingin membuat pernyataan, sebaiknya tidak menyebabkan gerakan apapun." Mata Wei Zongqi dan yang lainnya semuanya memadat, dan mereka semua bingung. Namun, bagaimanapun, mereka telah mengalami banyak badai dan ombak, dan mereka tidak sebanding dengan bocah berbulu luar biasa, dan mereka dengan cepat menstabilkan pikiran mereka. Wei Zongqi sedikit membungkukkan tangannya, dan bertanya melalui transmisi suara, "Aku ingin tahu apa yang bisa diajarkan oleh rekan Taoist Su." Su Yi tidak menyembunyikannya lagi, dan berkata, "Pria sebelumnya bukanlah leluhurmu." Singkatnya, ini menghancurkan bumi. Wajah Wei Zongqi tiba-tiba berubah, dan mereka hampir berteriak. Tetapi memikirkan nasihat Su Yi sebelumnya, mereka akhirnya menahan diri, tetapi ekspresi mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Wei Zongqi bertanya dengan suara tergesa-gesa, "Mengapa?" "Sulit untuk dijelaskan." Su Yi berkata, "Kamu akan melihatnya nanti, kamu akan mengerti." Wei Zongqi, Wei Cheng, dan Wei Yun saling memandang, ekspresi mereka berfluktuasi, dan hati mereka bergejolak. Apa yang dikatakan Su Yi terlalu sulit dipercaya, jika bukan karena Su Yi yang telah menyelamatkan Wei Yun sebelumnya, mereka akan menganggap Su Yi sebagai orang gila. Lagi pula, Wei Daoyuan adalah seorang kaisar yang sangat kuno dari klan mereka, dengan status tinggi, bagaimana orang bisa begitu dipertanyakan. Untuk sementara, segala macam keraguan muncul di benak mereka. Jika yang tadi bukan leluhur mereka, siapa itu? Jika itu adalah musuh, mengapa mereka tidak melakukan sesuatu yang merugikan klan mereka selama ratusan tahun? Rekan Taoist Su, apakah kamu salah lihat? Wei Yun hanya bisa bertanya lagi. Su Yi mengangkat matanya dan melihat ke langit, dalam waktu kurang dari 1 jam, malam akan berlalu. Percaya atau tidak, kita akan segera melihatnya. Apapun yang aku lakukan nanti, tolong jangan halangi kalian bertiga. Su Yi menginstruksikan. Wei Zongqi dan yang lainnya diam, dan ekspresi mereka tidak pasti. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 802, Wei Zongqi ragu-ragu. Wei Yun dan Wei Cheng kacau dan pikiran mereka mati rasa. Suasana hati ketiga tokoh keluarga Wei kontemporer terganggu oleh kata-kata Su Yi. "Patriark, jika Taoist Ruosu benar-benar ingin melakukan sesuatu nanti, kita benar-benar tidak akan menghentikannya." Setelah beberapa saat, Wei Cheng mau tidak mau mengirimkan suaranya ke Wei Zongqi sendirian. Wei Zongqi menahan keraguannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nenek moyang memiliki tingkat kultivasi kesempurnaan agung alam Xuanzao. Ini yang ingin dilakukan Su Yi, dan mungkin itu adalah lawan leluhur." Wei Cheng segera mengerti apa yang dimaksud Wei Zongqi. Apapun yang terjadi nanti, dia tidak akan mengintervensi atau menghentikannya. Mari kita lihat dan lihat apakah hal menakutkan yang dikatakan Su Yi itu benar atau tidak. Waktu berlalu, Su Yi meletakkan tangannya di belakang, berdiri di sana, menunggu dengan tenang, tanpa sedikit pun kecemasan. Saat ini, meski Su Yi dan yang lainnya berdiri di kaki gunung ini, mereka tidak menarik perhatian. Sebentar lagi fajar, Wei Zongqi bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, suara mendesing. Sesosok kurus tiba-tiba berjalan keluar dari tengah gunung dan berjalan menuju kaki gunung. Leluhur, Wei Zongqi dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka, dan mereka mengenali sosok itu sekilas. Ini memberi mereka firasat buruk di hati mereka. Apa yang dilakukan leluhur saat mereka keluar dari retret saat ini? Pada saat yang sama, transmisi suara Su Yi terdengar di telinga mereka. "Ingat, jangan hentikan dia, atau jika kamu membiarkannya kabur, semuanya akan rusak." Kata-kata ini membuat Wei Zongqi dan yang lainnya berubah lagi. "Hah? Kenapa kamu tidak pergi?" Di tempat yang sangat jauh, Wei Daoyuan juga menemukan Su Yi dan yang lainnya, dia sedikit terkejut, dan segera berhenti. "Aku tadinya berencana untuk pergi, tapi tiba-tiba aku teringat sesuatu dan hendak meminta nasihat darimu." Kata Su Yi, dia telah berjalan perlahan. "Begitulah." Wei Daoyuan menunjukkan senyum lembut dan berkata, "Apalagi yang bisa kamu pahami, bahkan jika kamu mengatakannya." Su Yi juga tersenyum dan berkata, "Saya berpikir, bukan karena karakter dari keluarga monyet hantu berwajah 1000 sudah lama mati, bagaimana mungkin yang lain muncul di dunia ini, saya tidak tahu, dapatkah Anda menjawabnya untuk saya?" Saat suara itu bergema, Su Yi telah datang ke Wei Daoyuan lebih dari 10 kaki jauhnya. Monyet hantu berwajah 1000. Di kaki gunung, suara rendah Wei Zongqi terdengar. "Klan Wei ini, bagaimanapun juga,
tidak mampu menahan gelombang badai di dalam hatinya, dan kehilangan kesabarannya saat ini. Wei Yun dan Wei Cheng juga tertegun. Ucapan Suyi tidak diragukan lagi mengatakan bahwa nenek moyang mereka disamarkan oleh hantu monyet berwajah seribu. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak terkejut? Perlu dicatat bahwa di dunia bawah, garis keturunan monyet hantu berwajah seribu telah lama menghilang. Subgrup telah ada, tetapi sebagai anggota klan Wei, Wei Zongqi dan yang lainnya secara alami mengetahui detail dari klan monyet hantu berwajah seribu. Orang-orang kuat dari grup ini terlahir dengan bakat luar biasa, dan dapat berubah menjadi penampilan siapapun. Dan apakah itu napas, penampilan, atau perilaku, itu tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun, seolah-olah dapat dikacaukan dengan yang asli. Adapun karakter di bawah kaisar, hampir tidak mungkin membedakan monyet hantu berwajah seribu. Oleh karena itu, pembangkit tenaga monyet hantu berwajah seribu juga yang paling ditakuti. Karena Anda tidak tahu, apakah orang-orang kuat dari keluarga ini akan berubah menjadi orang-orang Anda yang paling tidak terlindungi dan membunuh Anda secara tiba-tiba. Dikatakan bahwa di zaman kuno, itu karena orang kuat dari monyet hantu berwajah seribu yang menyinggung seorang pria yang kuat dengan keterampilan yang hebat, dan dibunuh oleh orang yang kuat dalam kemarahan kehilangan seluruh keluarga. Monyet hantu berwajah seribu menghilang di sungai panjang sejarah. Tapi sekarang, Suyi berkata bahwa leluhur mereka disamarkan oleh hantu monyet berwajah seribu, yang secara alami terlalu mengerikan. Monyet hantu berwajah seribu. Di kejauhan, Wei Daoyuan mengerutkan kening, bingung, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Dan mahkotanya, itu konyol. Wei Daoyuan mengerutkan kening dan berkata, teman kecil, dengarkan kamu, apakah kamu mengejekku? Ini terlalu lancang. Ngomong-ngomong tentang akhirnya, ada suara dingin di suaranya, dan auranya juga berubah. Rekan Taois, apakah kamu salah? Wei Zongqi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kamu melihat, Suyi tersenyum dan melangkah maju lagi, tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan menakutkan Wei Daoyuan. Wei Daoyuan menunjukkan kemarahannya dan berkata, sungguh hal kecil yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Saya menghormati Anda karena telah menyelamatkan klan Wei saya malam ini, dan saya tidak ingin peduli dengan Anda, tetapi Anda menamparkan hidung Anda. Sebelum dia selesai berbicara, Suyi mengangkat tangannya dan menebas Wei Daoyuan. Set, pelangi pedang yang mempesona menembus langit malam dan menerangi bukit Jinxia. Wei Daoyuan, yang awalnya marah, menghadapi pedang Qi ini, matanya menunjukkan sedikit kepanikan, dan sosoknya tiba-tiba melintas dan dievakuasi dari tempat itu. Set, tidak ada satu bunga pun yang terluka. Penggunaan kekuatannya luar biasa. Jika kamu adalah Wei Daoyuan, mengapa kamu bersembunyi? Suyi tertawa, ekspresinya penuh penghinaan. Wei Zongqi dan yang lainnya juga penuh kejutan, ya, dengan kultivasi leluhur di tingkat kesempurnaan besar alam Xuanzao, mengapa dia harus menghindarinya? Wei Daoyuan hendak mengatakan sesuatu. Sosok Suyi tiba-tiba menghilang begitu saja. Hampir pada saat yang sama, jimat rahasia abu-abu muncul di telapak tangannya. Simbol ini disebut, The End of the World, asalkan dihancurkan, jaraknya jauh dari ujung dunia, dan juga bisa dijangkau dalam jarak dekat. Singkatnya, ini adalah jimat pelarian yang misterius. Namun, mungkin karena terlalu berharga, Wei Daoyuan tidak menghancurkannya, tetapi memegangnya di tangannya saat melarikan diri. Set, sosok jangkung muncul dari udara tipis, menghalangi jalan Wei Daoyuan. Itu Suyi. Apa yang muncul lebih cepat dari sosok Suyi adalah cahaya pedang. Wei Daoyuan menjerit aneh karena kaget, dan dengan keras mencoba menghancurkan jimat tianya. Puff! Suyi menangkapnya. Brengsek. Semangat Wei Daoyuan sangat menakutkan sehingga dia tidak peduli dengan rasa sakit karena tangannya patah, jadi dia tiba-tiba meludah. Ledakan. Void meledak, dunia bergetar. Pada saat ini, Wei Zongqi dan yang lainnya yang berada jauh di kaki gunung tidak bisa menahan rasa ngeri. Jika pukulan seperti itu terjadi, area terlarang keluarga Wei mereka harus dihancurkan. Suyi mengangkat tangannya dan meraihnya dengan santai. Bola berwarna darah yang mendekat bergetar hebat, dan kemudian ditahan dengan kuat oleh telapak tangan dan jari Suyi, dengan mudah menekannya. Ini, murid Wei Daoyuan membelalak kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dan Wei Yun ingat bahwa di area terlarang malam ini, Suyi menggunakan darah untuk menaklukkan kesedihan surgawi setan darah, dan harta lainnya yang ditinggalkan oleh Raja Iblis dari alam Suanyou. Adegan ini terjadi sekarang, sepertinya memiliki efek yang sama. Jika saya tidak salah, bola berwarna darah ini harus disebut Blood River Bat, itu adalah harta rahasia unik dari monyet hantu berwajah seribu Anda, hanya kaisar yang dapat memurnikannya, turun, seperti sungai darah, itu tidak lebih lemah dari pukulan kaisar pada tahap awal alam Xuanzao. Suyi bermain dengan bola berwarna darah di tangannya dan berbicara dengan santai. Saat berbicara, dia menatap Wei Daoyuan. Ditatap oleh murid-muridnya yang dalam, wajah Wei Daoyuan pucat, ekspresinya penuh kengerian, seolah-olah dia pingsan, dia berbalik dan lari. Tapi dia masih setengah jalan,
ketika tangan besar ramping Suyi mencengkeram lehernya dan mengangkatnya seperti sedang memegang leher bebek. Bahkan kekuatannya benar-benar terpenjara, dan dia bahkan kehilangan kekuatan untuk mengangkat jarinya. Dari awal hingga akhir, sama sekali tidak ada peluang untuk berjuang. Kaisar kuat macam apa leluhur saya, bagaimana bisa begitu tak tertahankan? Dan ini tidak diragukan lagi berarti apa yang dikatakan Suyi sebelumnya adalah benar, dan leluhur di depannya adalah palsu. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi Wei Zongqi dan yang lainnya. Benar saja, dengan telapak tangan Suyi, Wei Daoyuan yang memegang lehernya tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam. Wei Zongqi dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka menjadi abu, mereka tersesat, kebenaran ada di depan mereka, bahkan jika mereka tidak mau, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Kamu, siapa kamu? Pria tua kecil itu berteriak ngeri. Ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Suyi melirik Wei Zongqi dan yang lainnya, dan berkata, kalian juga. Ketika dia berbicara, dia menggendong lelaki tua pendek itu dengan satu tangan, melangkah ke dalam kehampaan, dan berjalan menuju setengah jalan Jin Xiarich. Punggungnya kokoh, dan dia berburu dengan pakaian hijau. Dari kejauhan, dia terlihat seperti makhluk abadi yang diasingkan kembali dari berburu. Di luar debu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 803. Wei Zongqi adalah orang pertama yang bangun. Pada saat ini, kepala klan Wei menunjukkan ketenangan dan ketenangan seseorang yang berkuasa, dan dengan cepat berkata, gerakan sebelumnya pasti akan menarik pertanyaan dari klan. Penatua Agung, Anda datang untuk menjaga tempat ini, jangan biarkan siapapun dekati Jin Xiarich. Jangan membocorkan berita sebelumnya. Wei Zongqi sangat jelas bahwa leluhur masih hidup atau sudah mati, dan masih belum diketahui. Saat ini, jika klan diberitahu tentang apa yang baru saja terjadi, keluarga Wei mereka pasti sedang dalam kekacauan. Dan berita seperti itu pasti akan menimbulkan badai yang tidak terduga. Ya, Wei Cheng menarik napas dalam-dalam dan menjalankan perintahnya. Wei Yun, kamu dan aku pergi menemui sesama Taoist Su. Ngomong-ngomong, Wei Zongqi telah melangkah menuju setengah dari Jin Xiarich. Wei Yun mengikuti. Aku hanya berharap, para leluhur tidak akan pernah mengalami kecelakaan. Wei Cheng bergumam di dalam hatinya. Setengah jalan mendaki gunung. Di gua tempat Wei Daoyuan mundur, jaraknya sekitar 100 kaki. Ketika Wei Zongqi dan Wei Yun masuk, mereka melihat Suyi duduk di kursi rotan, sementara hantu berwajah 1000 dan pembangkit tenaga monyet, yang sepenuhnya terbuka, merosot di depan kursi rotan. Aku sudah memeriksanya, dan tidak ada leluhur keluargamu di gua ini. Suyi mengeluarkan labu anggur dan menyesapnya, dengan kata lain, apakah dia hidup atau mati sekarang, hanya dengan menanyakan halangan jahat ini kita akan tahu. Begitu kata-kata ini keluar, Wei Zongqi dan Wei Yun sama-sama memandangi hantu berwajah 1000 dan lelaki kuat monyet itu. Pria tua berjubah abu-abu dari klan monyet hantu di depan tergagap, aku benar-benar tidak tahu apakah Tuan Wei Daoyuan masih hidup atau sudah mati. Wei Zongqi dan Wei Yun mengerutkan kening. Mata Wei Zongqi berkilat dingin, dan dia langsung menyarankan, rekan Taoist Su, interogasi dan pertanyaan terlalu merepotkan, mengapa tidak mencari jiwa saja? Seekor monyet berpura-pura menjadi nenek moyang mereka dari keluarga Wei selama ratusan tahun, yang membuat Wei Zongqi merasakan kemarahan dan rasa malu yang tiada taraf. Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut dan gemetar, tidak, ada segel terlarang di jiwa tua kecil itu, begitu disentuh, itu akan langsung membunuh lelaki tua kecil itu. Begitu kata-kata ini keluar, Wei Zongqi dan Wei Yun terkejut. Pria tua berjubah abu-abu ini juga memiliki kultivasi roda spiritual, dan dia adalah orang kuat dari klan monyet hantu berwajah 1000. Larangan mematikan. Seolah takut Suyi dan yang lainnya tidak akan mempercayainya, lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan cemas menjelaskan, sejujurnya, lelaki tua kecil itu juga dipaksa, jadi dia harus melakukan ini. Suyi menyela, siapa yang memaksamu? Belum lagi mengetahui penampilan dan asal pihak lain. Suyi menyipitkan matanya dan berkata, itu benar-benar pria itu. Wei Zongqi mau tidak mau berkata, apakah kamu tahu identitas orang itu? Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tahu bahwa orang inilah yang membuka segel dan formasi terlarang dan memasuki tempat terlarang itu. Wei Zongqi dan Wei Yun sama-sama shock. Suyi berkata, menurutmu, orang misterius itu membuatmu berpura-pura menjadi Wei Daoyuan. Tepat, pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk. Suyi bertanya lagi, karena kamu bisa berpura-pura menjadi Wei Daoyuan, kamu pasti melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana situasinya saat itu? Pria tua berjubah abu-abu itu berkata tanpa ragu, saat itu, saya sedang berada di sebuah restoran di Night Demon City. Saya dibawa oleh pria misterius itu dan melihat Tuan Wei Daoyuan. Pada saat itu, dia tampaknya tidak terluka, tetapi dia bertingkah aneh. Mendengar ini, Suyi berkata, ceritakan padaku. Pria tua berjubah abu-abu itu menunjukkan pandangan penuh perhatian dan berkata, saat itu, Tuan Wei sedang duduk di sana sendirian, tidak bergerak, dengan ekspresi kosong, seperti mayat berjalan tanpa jiwa.
Mendengar ini, wajah Wei Zongqi dan Wei Yun berubah, dan hati mereka menjadi tegang. Saya melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu melanjutkan, ngomong-ngomong, lelaki misterius itu berkata pada waktu itu, biarkan saya mengingat penampilan dan nafas Tuan Wei, dan pada saat itulah Tuan Wei mendongak. Saya melirik dan mengatakan sesuatu yang aneh. Apa? Desak Wei Zongqi. Pria tua berjubah abu-abu berdeham, meniru suara Wei Daoyuan, dan berkata, monyet hantu berwajah seribu dapat menyembunyikan semua orang di keluarga Wei, tetapi tidak bisa menyembunyikannya darinya. Suaranya rendah dan membosankan, dan tidak ada perubahan suasana hati. Wei Zongqi mengerutkan kening, tidak lagi. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan panik, benar-benar tidak ada lagi. Wei Yun bertanya, siapa dia ini? Pria tua berjubah abu-abu dengan hati-hati mengangkat matanya untuk melihat Su Yi yang duduk di kursi rotan, dan berkata, mungkin, Tuan di depanmu. Orang kuat dari klan kera hantu berwajah seribu ini memang benar-benar ketakutan dengan cara yang ditunjukkan Su Yi sebelumnya. Hingga saat ini, saya masih tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pemuda di alam roh dapat melihat identitasnya, dan bagaimana dia dapat mengangkat tangannya untuk menakuti kekuatan seperti Blood River Pearl, harta karun itu menyerah. Su Yi, Wei Zongqi dan Wei Yun terkejut. Coba pikirkan, malam ini Su Yi yang mengungkap penyamaran hantu berwajah seribu dan pembangkit tenaga monyet ini. Namun, Su Yi baru berusia 17 atau 18 tahun, dan ketika leluhur mengatakan ini, itu sudah lebih dari 300 tahun yang lalu. Ini jelas tidak sesuai dengan jumlahnya. Mungkinkah, dia, di mulut leluhur adalah tetua Su Yi? Wei Zongqi sedikit terkejut. Jika demikian, mudah dipahami. Su Yi tidak peduli tentang ini, dia bertanya lagi, apa yang dikatakan pria misterius itu saat itu? Pria tua berjubah abu-abu itu buru-buru berkata, pria misterius itu hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata sebaiknya tidak menyembunyikannya. Setelah itu, saya dirobohkan oleh pria itu, dan ketika saya bangun, itu muncul di gua ini. Adapun apakah Tuan Wei hidup atau mati, sama sekali tidak jelas. Su Yi langsung terdiam. Tidak diragukan lagi, pria misteriusnya akan datang untuknya, Su Xuanjun. Selain itu, pihak lain sangat jelas bahwa cara ilusi klan monyet hantu berwajah seribu tidak dapat disembunyikan dari matanya sendiri. Su Yi bertanya, apakah pria misterius itu punya penjelasan untukmu saat itu? Ya, pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk. Dia berkata, jika seseorang dapat berbicara dengan roh Suzaku di area terlarang di masa depan, biarkan aku bertemu dengannya dan mengingat wajahnya. Begitu kata-kata ini keluar, baik Wei Zongqi maupun Wei Yun merasa sedikit aneh. Karena baru malam ini, Su Yi berbicara dengan roh Suzaku yang tertekan di area terlarang itu. Menurut lelaki tua berjubah abu-abu, lebih dari 300 tahun yang lalu, lelaki misterius itu sepertinya mengharapkan hari ini datang. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Su Yi tidak terkejut. Jika itu dia juga bisa membuat permainan yang tidak terduga. Dia menyesap anggur dan berkata, lalu apa? Pria tua berjubah abu-abu itu berbisik, pada saat itu, pria misterius itu memberi saya sepotong batu giok hitam, tetapi dia tidak memberitahu saya asal dan tujuan benda ini, hanya mengatakan bahwa setelah membiarkan saya melihat pihak lain, temukan saja kesempatan untuk melarikan diri segera. Wei Zongqi dan Wei Yun segera mengerti. Sebelumnya, alasan lelaki tua berjubah abu-abu itu meninggalkan gua adalah untuk melarikan diri. Namun, Su Yi sepertinya mengharapkan ini terjadi, jadi dia menunggu kelinci di kaki Gunung Jinxialing. Memikirkan hal ini, mereka berdua tidak bisa tidak melihat Su Yi sekali lagi. Bagaimana Su Yi menyimpulkan ini? Bukan hanya mereka berdua, bahkan lelaki tua berjubah abu-abu itu pun sangat bingung. Su Yi tidak dapat melihat apa yang mereka pikirkan, tetapi dia tidak menjelaskan, dan berkata, bawa giok hitam itu kepadaku untuk melihatnya. Pria tua berjubah abu-abu itu buru-buru mengeluarkan kotak kayu hitam dari borgolnya dan mengangkat tangannya. Kotak kayu hitam bukanlah harta karun, juga tidak menyembunyikan misteri apapun. Su Yi mengambilnya di tangannya dan langsung membuka kotak kayu itu. Ini membuat Wei Zongqi dan yang lainnya menyadari bahwa Su Yi seharusnya melihat asal-muasal benda ini. Kamu keluarkan orang ini dari gua dulu. Untuk waktu yang lama, Su Yi memecah kesunyian dan memerintahkan Wei Zongqi. Ini bukan negosiasi, tapi perintah. Wei Zongqi dan Wei Yun saling memandang, mengangguk setuju, dan segera meninggalkan gua bersama lelaki tua berjubah abu-abu itu. Tidak ada orang di sekitar, dan Su Yi mengangkat tangannya dan mengeluarkan batu giok hitam dari kotak kayu. Seperti bilah tajam, ujung jarinya diukir di permukaan batu giok hitam. Tiba-tiba, semburan cahaya abu-abu menghujani seperti potongan batu giok. Riak berfluktuasi. Dari kejauhan, di antara telapak tangan dan jari Su Yi, tampaknya ada pusaran ruang hitam, yang secara aneh menyusup. Su Yi menyaksikan adegan ini dengan tenang tanpa ada kejutan. Benda ini disebut, Spiritual Sun and Mother Jade. Itu terbuat dari tanduk tunggal binatang badak. San Feng Er, kekuatan magis ini agak mirip.
Orang yang memegang giok psikis hanya perlu mengukir tatanan psikis di atasnya. Meskipun ada banyak penghalang, mereka dapat dirasakan oleh orang lain yang memegang giok ibu psikis, dan melakukan percakapan. Harta karun ini sangat langka. Alasannya, badak terlalu langka untuk ditemukan. Wow gelombang. Segera, paranormal Ziyu di tangan Suyi bergetar, melepaskan semburan cahaya abu-abu, menyebabkan gua jatuh ke dalam cahaya dan bayangan abu-abu yang menyedihkan. Pada saat yang sama, pertempuran sengit terdengar dari dalam giok psikis. Itu juga bercampur dengan deru dewa dan setan, deru gunung dan sungai yang rusak, dan suara mengejutkan dari harta yang bertabrakan seperti guntur. Orang-orang hanya mendengarkan suaranya, dan mereka merasa seperti berada di medan perang berdarah seperti pertempuran dewa dan iblis, dan ada pemandangan kehancuran, kematian, dan darah di mana-mana. Suyi mengerutkan kening dan mengabaikannya. Segera, suara pertempuran sengit menjadi jauh lebih tenang. Tampaknya orang kuat yang memegang batu giok ibu psikis jauh dari medan perang yang menakutkan. Hanya saja, orang yang memegang batu giok ibu psikis belum berbicara. Seolah menunggu Suyi berbicara lebih dulu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 804, Suyi duduk di kursi rotan dan menunggu dengan tenang. Selama pihak lain diam, dia bisa menunggu selamanya. Di giok psikis, hanya ada embusan angin. Waktu berlalu, kilau, dekrit spiritual, yang terukir di batu giok psikis secara bertahap menjadi lebih gelap. Ketika kekuatan dekrit benar-benar menghilang, batu giok psikis ini akan hancur total. Tapi Suyi tidak menunggu lebih lama lagi. Pop, dengan kekuatan jari telapak tangan, perintah psikis di tangan berubah menjadi puing-puing bubuk. Bukan karena Suyi kehilangan kesabarannya, tapi dia merasa tidak ada artinya membuang waktu seperti ini. Namun, meski tidak jelas siapa orang misterius itu, Suyi sudah yakin bahwa orang lain itu pasti kenalan di kehidupan sebelumnya. Siapa? Agak sulit ditebak, tapi Suyi terlalu malas untuk berspekulasi. Ketika pihak lain menyadari bahwa dia masih hidup di dunia ini, cepat atau lambat dia akan menemukannya lagi. Dan, kemungkinan besar dia akan kembali ke Gunung Besar Jambu ini untuk menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan dirinya. Siapapun kamu, aku menantikan hari aku bertemu denganmu. Suyi bergumam. Seseorang yang dapat membuka segel dan larangan yang ditinggalkan oleh kehidupan sebelumnya, tetapi tidak mengambil payung pencuri yang ditinggalkannya di tempat terlarang itu. Dalam pengaturan ini, pihak lain tidak menunjukkan niat jahat, dan semua tujuan tampaknya untuk memverifikasi apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jika demikian, Wei Daoyuan seharusnya tidak menderita. Cukup, orang tua Cui Longxiang pernah mengingatkan saya untuk tidak mengungkapkan identitas saya ketika saya kembali ke dunia bawah, tetapi sekarang tampaknya seseorang di dunia ini sudah tahu bahwa saya, Su Xuanjun, telah kembali. Namun, tidak masalah. Apakah dia musuh atau teman, saat kita bertemu, kebenaran akan terungkap. Suyi bangkit dari kursi rotan ketika dia memikirkannya, dan pergi keluar gua. Di luar gua, fajar menyingsing dan langit cerah. Banyak hal yang tampaknya terjadi dalam semalam, tetapi bagi Suyi, yang benar-benar perlu diperhatikan adalah identitas orang misterius itu. Dia berjanji pada Suzaku bahwa dia akan datang lagi dalam 3 tahun. Satu-satunya hal yang dia harapkan adalah pria misterius itu sebaiknya muncul dalam waktu 3 tahun. Di dunia yang bergejolak dan berdarah, ada pertempuran yang mengerikan terjadi jauh. Ada kaisar tak tertandingi yang bertarung seperti orang gila. Itu adalah huru-hara yang membunuh matahari dan bulan, dan menjerumuskan seluruh dunia ke dalam adegan kiamat yang kacau, bergolak, dan runtuh. Dan jauh dari medan perang ini, ada celah luar angkasa yang megah dan mempesona di kehampaan, seperti parit, membagi seluruh bidang dunia menjadi 2 bagian. Di sisi celah ruang, ada medan perang yang bergejolak dan kacau. Di sisi lain, ada gurun tak berujung. Di gurun, tidak ada rumput yang tumbuh, dan kehidupan abis. Tahun diselimuti senja yang suram. Itu seputih porselen dan sehalus giok suet. Dia jelas baru saja melalui pertempuran besar dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Tapi dia sama sekali tidak mempedulikannya. Dia memeluk lututnya dan duduk di sana dengan tenang. Di mata yang jernih dan indah itu, air mata yang tak terbendung mengalir dengan tenang. Di tanah di depannya, ada batu giok hitam. Air mata menetes di batu giok hitam, jatuh menjadi kelopak seperti mutiara transparan. Bahkan jika dia menangis, dia sepertinya menahan sesuatu. Namun, tidak ada kesedihan dalam kecantikannya yang memukau, melainkan ekspresi lega, gembira dan gembira. Kamu akhirnya kembali, aku tahu kamu akan kembali. Wanita itu bergumam, suaranya bergetar dan tersedak tak terkendali. Set, sesosok muncul dari udara tipis. Senior, ada apa denganmu? Dia kembali. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia mengangkat wajahnya yang cantik, air mata di matanya menguap dengan tenang, dan sentuhan kegembiraan dari hati menodai sudut alis dan matanya. Pria berbaju itu tertegun sejenak. Ketika dia melihat batu giok hitam di depan wanita itu, dia sepertinya menyadari sesuatu dan kehilangan suaranya, mungkinkah Tuan Su?
Mata cantik wanita itu cerah dan dia mengangguk dengan serius, ya. Pria berbaju itu tidak bisa menahan kegembiraannya, berkata, tentu saja, saya tahu bahwa Tuan Su ada, dan tidak mungkin mati tanpa alasan. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Tuan Su? Wanita itu terdiam. Untuk waktu yang lama, dia melihat ke kejauhan, matanya tampak melewati celah di angkasa yang membentang di langit dan bumi, dan melihat medan perang yang kacau dan kacau di kejauhan, dia berbisik, aku, apa? Tidak memberitahunya, dia tidak memberitahu. Pria berbaju itu tertegun sejenak dan berkata, tidak ada apa-apa. Wanita itu mengerutkan bibirnya, mengangguk dan berkata, ya, tetapi saya tahu bahwa giok psikis yang saya tinggalkan di tangan biksu monyet hantu berwajah 1000 telah diperolehnya. Suara itu tegas. Pria berbaju itu bertanya dengan bingung, tapi mengapa senior tidak berbicara dengan senior Su? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, begitu saya berbicara, dia akan menebak siapa saya. Saya tidak ingin dia tahu di mana kita sekarang. Apa yang tidak boleh dikatakan? Pria berbaju itu sangat bingung. Aku tidak ingin dia khawatir. Suaranya lembut, dan sepertinya ada segala macam kasih sayang di dalamnya. Pria berbaju itu terdiam. Xiao Weizi, terima kasih banyak, 330 tahun yang lalu, jika bukan karena kamu bekerja sama denganku dan mendirikan gunung besar jambu, dia, bahkan kembali ke dunia bawah, aku takut itu bukan karena penasaran, aktifkan batu giok psikis itu. Wanita itu berdiri dan rok hitamnya berkibar, yang membuatnya ramping dan anggun. Dan bagian atas kepala memancarkan sentuhan emas di senja hari. Mahkota teratai Sia menambahkan Phoenix ke seluruh tubuhnya. Pria berbaju buru-buru berkata, senior, jangan sopan, ini yang harus saya lakukan. Hanya saja, saya sangat curiga, dengan kebijaksanaan senior Su, saya khawatir saya sudah menebaknya sesuatu. Berbicara tentang akhirnya, saya merasa sedikit gugup. Wanita itu tersenyum dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, dia tidak akan menyalahkanmu bahkan jika dia mengetahui kebenarannya di masa depan. Setelah jeda, busur lucu muncul di bibir merah mudanya, dan berkata, setidaknya sekarang, dia seharusnya tidak menebak bahwa tata letak di pegunungan ambulans dibuat oleh saya. Aku mengenalnya dengan sangat baik, itu sebabnya aku menutupi auranya saat itu, dan bahkan roh Suzaku tidak dapat melihat identitasku. Dalam hal ini, dia akan mengambil inisiatif untuk mendesaknya karena penasaran. Pindahkan giok psikis itu. Pria berbaju itu mengingat apa yang terjadi saat itu, dan merasa tidak berdaya, dan berkata, senior, mengapa kamu terus bersembunyi dari senior Su? Wanita itu tidak menjawab, hanya saja dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia membiarkan orang itu menebak identitasnya, dengan temperamen orang itu, saya khawatir dia akan selalu bersembunyi darinya. Weizi kecil, kapan jalan Yin dan Yang yang mengarah dari Youdu ke dunia luar akan muncul kembali? Wanita itu bertanya tiba-tiba. Pria berbaju itu berkata tanpa ragu, jalan Yin Yang hanya akan dimulai kembali setiap 100 tahun. Menurut waktu, saat dibuka lagi, 9 tahun kemudian. Namun, kita sekarang berada di dewa ketujuh dari salah satu dari 9 neraka di Youdu. Jika kita ingin kembali ke dunia luar, kita harus pergi ke dewa pertama 1 tahun sebelumnya, agar untuk mengejar waktu jalan Yin Yang. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit, saya bertanya tentang jumlah hari. Pria berbaju itu berpikir keras untuk waktu yang lama, dan akhirnya tersenyum pahit, sulit dikatakan, tunggu pemabuk tua dari istana Huangquan kembali, tanyakan padanya dan itu akan menjadi jelas. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan bergumam, baiklah, ini baru 9 tahun, saya sudah menunggu puluhan ribu tahun, mengapa saya peduli menunggu beberapa tahun lagi? Di senja hari, wanita itu tertegun. Namanya Yeyu. Dahulu kala, dia dikenal sebagai ratu pertama dalam sejarah keluarga ular hantu. Wilayah sungai yang terlupakan, Gunung Jamfu, keluarga Wei. Rekan Taoisu, Wei memiliki permintaan yang tidak baik. Saya harap Anda tidak menyebarkan berita tentang leluhur saya. Wei Zongqi membungkuk untuk menyambutnya. Suyi mengangguk dan berkata, iya. Setelah keluar dari gua, dia sudah memberitahu Wei Zongqi bahwa leluhur mereka Wei Daoyuan seharusnya tidak mengalami kecelakaan, yang membuat Wei Zongqi dan yang lainnya merasa lega. Namun, Wei Daoyuan telah hilang selama ratusan tahun. Sebelum jejak Wei Daoyuan terkonfirmasi, Wei Zongqi tidak ingin hal-hal tentang Wei Daoyuan bocor. Kalau begitu, belum lagi yang lain, hanya di kota Night Demon, akan ada banyak kerusuhan. Lagi pula, tanpa sosok kekaisaran yang menakutkan seperti Wei Daoyuan, iblis jahat itu pasti tidak akan sejujur sebelumnya. Rekan Taoisu, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Apa yang dikatakan Wei Zongqi adalah lelaki tua berjubah abu-abu dari klan monyet hantu berwajah 1000. Suyi berkata, penjara pertama, orang misterius itu akan kembali cepat atau lambat. Pada saat itu, hidup dan matinya dapat ditentukan oleh orang misterius itu. Wei Zongqi mengangguk. Pada hari yang sama, Suyi, Cui Jingyan, dan lelaki tua buta itu berangkat bersama meninggalkan Gunung Jambu. Setelah setengah bulan,
Kelompok itu berhenti dan berjalan, dan akhirnya melewati domain sungai yang terlupakan dan memasuki wilayah enam alam. Dahulu kala, klan Cui kuno, yang dulunya adalah penguasa divisi penghakiman enam Dao, mengakar di Kota Ungu, Kerajaan Enam Dao. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 805, Enam Alam, Dini Hari. Di sebuah lembah dengan aliran yang menggelegak, Sui duduk bersila di atas batu di samping aliran, dan perlahan membuka matanya dari meditasi. 20 hari telah berlalu sejak memasuki dunia bawah. Sudah setengah bulan sejak saya berangkat dari Gunung Jamfu di wilayah sungai yang terlupakan. Dalam setengah bulan terakhir, Sui tidak terburu-buru, tetapi berhenti dan berjalan, terkadang berjalan di antara gunung dan sungai yang luas, memahami keindahan langit dan bumi, terkadang mengembara di dunia-dunia, mengalami peristiwa dunia yang sangat berbeda dari dunia lain. Namun, Sui tidak menyia-nyiakan kultivasinya. Ajaran Buddha memiliki awan, berjalan juga zen, duduk juga zen, ucapan diam, bergerak dan tubuh diam adalah alami. Sui, yang sangat ketat dan disiplin diri dalam latihannya, akan menyisihkan waktu khusus untuk menyempurnakan Taoismenya bahkan saat dia sedang dalam perjalanan. Pada saat ini, ketika dia bangun dari meditasi, kultivasinya, yang telah mencapai fase pertengahan dari fase spiritual, seperti cangkir yang meluap, dan dia memasuki fase spiritual. Nanti, kultivasi adalah akar dari Dao. Dibandingkan sebelumnya, Sui lebih percaya diri untuk bertarung melawan karakter di tahap awal alam Xuanzao. Nyatanya, di mata Sui, para kaisar di tahap awal alam Xuanzao secara kasar dibagi menjadi 3 jenis. Tipe pertama adalah karakter yang baru saja melangkah ke alam Xuanzao dan belum memadatkan hukum Profound Way yang lengkap. Seperti Meng Po Hall, pengorbanan ketiga untuk Yuan Lining, adalah seorang kaisar. Tipe kedua adalah kaisar tahap awal alam Xuanzao yang telah memadatkan hukum Xuandao yang lengkap. Karakter ini lebih kuat dari kaisar pertama. Intinya adalah bahwa hanya dengan memadatkan hukum yang lengkap dengan cara yang mendalam barulah dapat disebut sebagai kaisar sejati. Mirip dengan karakter tipe pertama, meskipun ia telah memasuki jalan kaisar, kekuatan Dao yang dikuasainya tidak jauh berbeda dengan karakter spiritual. Su Yimen bertanya pada dirinya sendiri, hanya dalam hal kultivasi, jika dia berada di tahap tengah fase roh, dia ditakdirkan untuk kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit ketika dia bertemu dengan seorang kaisar yang memadatkan hukum jalan yang mendalam. Tidak mungkin, celah ranah terlalu besar, dan kendali kekuatan Dao juga sangat berbeda, dan tidak ada cara untuk menebusnya. Kecuali kekuatan eksternal digunakan. Tetapi untuk dapat memperoleh akses ke mata ajaib Suyi, dan untuk diklasifikasikan sebagai kaisar tipe ketiga pada tahap awal alam Xuanzao, dia harus memiliki hukum kelas 1 dari jalan yang mendalam. Dan karakter semacam ini, yang ditempatkan di alam liar Kyushu, juga dianggap sebagai karakter teratas di tahap awal alam Xuanzao. Miliki warisan menjadi 1-10 di dunia ini dan kalahkan para pahlawan. Sederhananya, alam Xuanzao tipe pertama adalah kaisar terlemah. Yang kedua adalah raja yang sebenarnya. Tipe ketiga adalah pemimpin di tahap awal alam Xuanzao. Selain ketiganya, tentu saja ada yang lebih kuat. Titik. Seperti magang muda Qingtang di kehidupan sebelumnya, ketika dia melangkah ke tahap awal alam Xuanzao, dia bisa disebut sebagai generasi yang luar biasa yang jarang terlihat dalam ribuan tahun. Bagi Suyi, sejak tahap tengah fase roh, dia sudah memiliki dasar untuk mengalahkan kaisar tipe pertama. Dan sekarang, dengan kultivasinya, di tahap akhir fase roh, saya sudah cukup percaya diri untuk bersaing dengan kaisar kedua. Selain itu, Suyi berpikir dalam hati bahwa ketika dia memasuki dunia roda roh di masa depan, mungkin dia akan dapat mencoba bergulat dengan kaisar ketiga. Semua di atas adalah perbandingan dalam hal kultivasi, dan semuanya tentang Taoisme dan kekuatan tempur. Tentu saja, Suyi tidak takut bersaing memperebutkan kekuasaan seperti harta, Taoisme, Del. Tidak jauh dari sana, Cui Jingyan datang, sangat menyadari bahwa Su Yixiu telah menembus level, dan mau tidak mau terkejut. Sejauh yang dia tahu, sudah kurang dari setengah tahun sejak Suyi menerobos alam di benua Changqing dan memasuki alam fase roh, dan sekarang dia telah memasuki tahap akhir dari alam fase roh. Kecepatan latihan semacam ini sungguh mengejutkan. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Orang tua buta itu tidak bisa membantu tetapi berkata, Nona Jingyan, Tuan Su dapat mengalahkan 3 pengorbanan Aula Mengpo Anda di fase roh. Apakah menurut Anda, Tuan Su tidak akan mengetahui keuntungan dan kerugian dari kultivasi? Cui Jingyan kehilangan kata-kata. Ayo, mari kita cari kota untuk dimakan. Suyi berkata dan berjalan ke depan. Cui Jingyan buru-buru mengikuti, dengan dingdong yang jelas, Kakak Su, kita akan tiba di kota Ziluo dalam 7 hari, dan kemudian aku akan mengundangmu ke restoran yang dibuka oleh orang-orang rakus dan membiarkanmu mencicipi makanan asli. Suyi tersenyum dan setuju. Sayang sekali saya belum mengalaminya sejauh ini, dan akan lebih baik lagi jika saya bisa makan bersama Nona Jingyan kali ini. Cui Jingyan berkata, siapa bilang dia akan membawamu ke sana? Orang tua buta itu tertegun, tidak tahu harus tertawa atau menangis.
Tidak diragukan lagi, gadis ini masih merenung tentang apa yang baru saja dia katakan. Dalam 1 jam, sebuah kota muncul di tanah jauh sekali. Di depannya adalah kota Tianluo. Dulu, itu adalah stasiun, divisi Asura, salah satu dari 6 divisi dunia bawah. Cui Jingyan berbicara dengan fasih, meskipun Surasi telah lama menghilang, klan kuno, Xing, yang bertanggung jawab atas Sulawesi masih hidup sampai sekarang, dan merupakan salah satu dari 9 keluarga kerajaan di dunia bawah. 1. Su Yi mengangguk. Di zaman kuno, Tanah 6 kerajaan adalah basis kekuatan tertinggi di dunia bawah, dunia bawah. Dunia bawah pada waktu itu seperti istana kekaisaran pusat di dunia sekuler. 6 divisi Dao dibagi menjadi divisi Asura, divisi Takdir, divisi Roh Manusia, divisi Hantu Jahat, divisi Neraka, dan divisi Hewan. Divisi 6 Dao dan divisi Penghakiman ditempatkan di wilayah luas kerajaan 6 Dao, yang dapat dianggap sebagai kekuatan pusat dunia bawah. 6 alam seperti 6 alam dunia bawah, salah satu dari 6 alam dan 13 alam, 6 alam, dalam namanya mengacu pada 6 alam di masa lalu. Namun, sejak dahulu kala, dengan jatuhnya dunia bawah, raksasa yang terdiri dari banyak kekuatan seperti divisi Dao ke-6 dan divisi Penghakiman telah lama menghilang di sungai panjang sejarah. Fengdu, seperti dunia bawah, yang awalnya berakar di dunia bawah, telah menjadi tempat besar dan terlarang yang dikenal dunia. Adapun klan Xing kuno yang disebutkan oleh Cui Jingyan, mereka memang keturunan dari silsilah Shuro. Ini hari ini, dan juga kekuatan kuno tingkat atas di dunia bawah. Klan ini, seperti klan ular hantu, termasuk dalam klan kerajaan 9 meter. Saat grup mengobrol, mereka datang ke kota Tianluo. Kota ini menempati area yang sangat luas dan berskala besar. Itu bisa dianggap sebagai kota raksasa di 6 kerajaan. Ayo pergi ke Zuixianlou, yang merupakan restoran paling terkenal di kota Tianluo, dan ciri khasnya, angsa besar panggang, disebut sebagai salah satu dari 7 makanan lezat di kota Tianluo. Begitu dia memasuki kota, Cui Jingyan dengan gembira memimpin jalan. Pada tahun-tahun awal, ayah saya dan saya makan sekali, dan saya masih ingat rasa itu. Ada boneka jujube api, yang unik dan rahasia yang dibuat oleh Zuixianlou, dan rasanya juga sangat enak. Su Yi tidak bisa menahan tawa, mata gadis itu bersinar ketika dia berbicara tentang makanan. Jelas dia juga seorang pecinta makanan. Namun, ini juga asyiknya keliling dunia. Soal latihan terlalu membosankan. Di tengah semua hal di dunia, praktisi dapat mengalami nafas api dan api yang nyata, dunia penuh dengan situasi, dan di semua makhluk hidup dan karma, ada pembelajaran di mana-mana, dan masing-masing memiliki arti sebenarnya. Seperti makanan, pakaian, perumahan, kelahiran, usia tua, sakit dan kematian, tidak ada yang bisa lolos. Sekalipun itu seorang beku, siapa yang berani mengatakan bahwa dia abadi? Melihat ini, Cui Jingyan mengerutkan kening dan berkata, benar-benar mengecewakan. Dia tidak ingin menunggu di luar dengan bodoh hanya untuk menikmati makanan enak, itu tidak sepadan. Kalau begitu pergilah ke tempat lain. Su Yi tidak ingin membuang waktu mengantre. Orang tua buta yang terdiam beberapa saat tiba-tiba berbisik, Tuan Su, sejak saya memasuki kota ini, saya merasa ada yang tidak beres. Sampai sekarang, saya akhirnya berani menyimpulkan bahwa seseorang diam-diam mengincar saya. Su Yi terkejut, dan berkata dengan tenang, apakah kamu tahu siapa itu? Aku curang, setiap kali aku menyadari sesuatu, perasaan diawasi itu menghilang. Su Yi dengan serius berkata, jadi, pihak lain kemungkinan besar telah melihat identitasmu. Perlu dicatat bahwa di antara mereka bertiga, yang paling mencolok adalah Cui Jingyan. Seperti sekarang, tidak terkecuali. Tetapi dalam kegelapan, seseorang sedang mengamati lelaki tua buta itu, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa pihak lain dengan jelas mengenali identitas lelaki tua buta itu, dan dia takut kehilangannya. Orang tua buta itu merendahkan suaranya dan berkata, seharusnya begitu, saya telah menggunakan pesona perjalanan malam, tidak peduli siapa itu, saya bisa memeriksanya nanti. Su Yi mengangguk. Pada saat ini, suara terkejut tiba-tiba terdengar dari ketinggian Zuixianlou. Nona Jingyan, kenapa kamu ada di sini? Saat suara itu terdengar, sesosok tubuh tiba-tiba melompat turun dari jendela lantai tertinggi gedung Zuixian setinggi 30 kaki. Dalam sekejap, seperti bulu, jatuh di depan Cui Jingyan. Baru pada saat itulah orang dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah pria tampan berjubah batu giok. Sosok luar biasa berdiri di tengah kerumunan, seperti mutiara di antara puing-puing. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 806. Munculnya pria berjubah batu giok menyebabkan keributan di kerumunan di dekatnya. Xing Yue, nafas api penyucian abi, tampaknya orang ini adalah keturunan langsung dari keluarga Xing, mewarisi sutra Abisura leluhurnya. Meskipun Su Yi tidak tahu nama pria berjubah giok itu, tapi sekilas, dia bisa melihat asal-usul pihak lain dari nafas pihak lain. Klan Xing kuno berasal dari garis keturunan Sura kuno. Kitab suci leluhurnya terkait dengan Abi Purgatori Dao.
Intinya adalah untuk memanfaatkan kekuatan darah dan membangkitkan darah Sura yang sebenarnya. Kenapa kamu di sini, wajah putih kecilmu yang suka bermain-main dengan bunga? Cui Jingyan terkejut. Alis Xing Yue menunjukkan sentuhan rasa malu, dan berkata, aku menghibur beberapa teman di Zuixianlou hari ini. Aku tidak memikirkannya, tapi aku tidak sengaja melihatmu, Nona Jingyan. Berbicara, dia menyapu matanya, dan kemudian tersenyum dengan antusias. Nona Jingyan, Anda juga di sini untuk makan, ayo pergi, saya telah memesan, pavilion Lanyu, paling atas, pergi bersama saja. Cui Jingyan memandang Su Yi dan berkata, Kakak Su, bagaimana menurutmu? Xing Yue tidak bisa menahan keterkejutannya, dan kemudian melihat lagi pada anak muda berjubah di sebelah Cui Jingyan yang telah diabaikan olehnya sebelumnya. Su Yi sedikit mengangguk, iya. Cui Jingyan melirik Xing Yue dan berkata, wajah putih kecil, kamu akan memimpin jalan. Xing Yue tersenyum pahit, bibiku. Begitu banyak orang yang menonton, bisakah kamu menyelamatkan mukaku? Tidak, Cui Jingyan menjawab dengan kasar. Xing Yue kehilangan kata-kata. Kakak Su, orang ini adalah keturunan dari klan Xing kuno, seorang bajingan yang berpura-pura romantis, tetapi sebenarnya cuek, tetapi karakternya tidak buruk. Cui Jingyan memperkenalkan, jika menurutmu dia merusak pemandangan, kamu bisa mengabaikannya. Pernyataan Cui Jingyan yang membuatnya semakin sadar bahwa pemuda berjubah di depannya mungkin memiliki banyak sejarah. Perhatikan bahwa di antara kekuatan teratas di Kerajaan Enam Alam, siapa yang tidak tahu betapa angkuh dan sombongnya nona muda Cui Jingyan ini. Tetapi saat ini, meskipun Cui Jingyan diundang, dia masih harus menanyakan pendapat Su Yi, bagaimana mungkin Xing Yue tidak terkejut. Tidak menunggu Su Yi berbicara, Cui Jingyan berkata dengan tidak sabar, biarkan kamu yang memimpin, mengapa ada begitu banyak omong kosong, tidak bisakah kita mengobrol lagi nanti? Xing Yue tersenyum pahit, menyentuh hidungnya, dan tersenyum meminta maaf pada Su Yi, lalu dia dengan jujur memimpin jalan. Di bawah tatapan kompleks dari mereka yang mengantri, sekelompok orang mengikuti Xing Yue dan memasuki Zuixianlou tanpa hambatan. Lantai 9, Paviliun Lanyu. Di paviliun yang didekorasi dengan indah, 7 atau 8 pria dan wanita duduk lebih awal. Pria dan wanita ini berasal dari berbagai latar belakang hanya dari cara mereka berpakaian. Namun, ketika Xing Yue membawa Cui Jingyan, Su Yi dan yang lainnya masuk, pria dan wanita yang hadir hampir berdiri bersama. Mereka semua menyapa Cui Jingyan. Nona Jingyan, lama tidak bertemu. Nona Jingyan, apakah kamu masih mengingatku? 3 tahun lalu, aku pergi ke istana Mengpo dengan kakekku sebagai tamu. Aku beruntung bertemu denganmu. Pria dan wanita ini, dengan kata-kata bersemangat mereka. Dia tampak lebih atau kurang hormat. Menghadapi salam ini, Cui Jingyan hanya mengangguk dan berkata, kami hanya lewat dan kami akan pergi setelah makan malam, jadi tolong jangan sopan. Kata-katanya diremehkan, dan sikapnya juga sedikit pendiam dan dingin. Tapi tidak ada pria dan wanita yang merasa tidak pada tempatnya. Belum lagi di kota Tianluo, tapi di seluruh kerajaan Enam Alam, siapa yang tidak tahu bahwa wanita tertua Cui Jingyan ini adalah permata di telapak tangan keluarga Cui. Selanjutnya, semua orang mengambil tempat duduk mereka. Cui Jingyan menginstruksikan, wajah putih kecil, kamu akan makan malam dan makan malam lagi. Dia jelas seorang tamu, tapi dia sangat kasar. Cui Jingyan mengangguk puas. Segera, sebuah meja makanan lezat akan disajikan, semuanya dimasak dengan berbagai bahan spiritual yang berharga. Terutama hidangan khas, angsa besar panggang, konon dimasak dengan ratusan ramuan spiritual, dan harganya hanya 300 buah batu roh kelas 7. Biksu biasa ditakdirkan untuk tidak beruntung. Su Yi mencicipinya, dan rasanya memang sangat unik. Dagingnya empuk di bagian luar dan empuk di bagian dalam, bercampur dengan aroma kayu buah yang samar. Saat memakannya, aura yang terkandung dalam daging angsa akan berubah menjadi tetesan. Alirannya menyebar dan menyebar di antara perut dan usus, membuat orang merasa sangat puas. Bagaimana rasanya? Cui Jingyan bertanya sambil mengedipkan mata. Su Yi mengangguk dan berkata, tidak buruk. Cui Jingyan langsung tertawa, menuangkan secangkir minuman jujube untuk Su Yi, dan berkata, kamu bisa mencobanya lagi. Semua orang yang hadir memiliki pemandangan yang indah dari pemandangan ini. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka benar-benar terkejut, dan pandangan mereka ke arah Su Yi mau tidak mau berubah secara halus. Sebelumnya, Cui Jingyan telah memperkenalkan Su Yi dan lelaki tua buta itu, tetapi dia hanya menyebutkan nama, tidak sepatah kata pun tentang asal-usul keduanya. Tetapi saat ini, selama Anda tidak bodoh, Anda dapat melihat bahwa asal-usul Su Yi tidak sederhana. Lagi pula, mereka belum pernah mendengar bahwa di antara generasi muda dari Enam Alam, yang dapat diperlakukan dengan sopan oleh Cui Jingyan. Jadi, di waktu berikutnya, pria dan wanita muda yang dipimpin oleh Xing Yue ini bersulang untuk Su Yi satu demi satu, dan kata-kata mereka sangat sopan. Bahkan orang tua buta tidak pernah ditinggalkan oleh mereka. Hati Su Yi seperti cermin, bagaimana mungkin tidak jelas bahwa pria dan wanita ini tidak menghargai diri mereka sendiri, tetapi Cui Jingyan di sini.
Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Datang ke kota Tianluo hanya untuk makan enak dan kemudian melanjutkan perjalanan. Adapun orang-orang muda di sini, ini tidak lebih dari pertemuan kebetulan, dan saya khawatir tidak mungkin bertemu lagi di masa depan. Nona Jingyan, apakah Anda pernah mendengar kejadian yang terjadi di kedalaman lautan penderitaan beberapa waktu lalu? Xing Yue tiba-tiba angkat bicara. Ada apa? Mari kita dengarkan. Cui Jingyan ragu. Belum lama ini, dikatakan bahwa reruntuhan kuno yang misterius muncul di kedalaman laut yang pahit. Reruntuhan ini terletak di lautan yang berdarah dan terlihat seperti daratan yang luas, tetapi tidak ada yang tahu daratan itu, dan apa yang harus disembunyikan. Itu terlihat, tetapi ketika mendekati masa lalu, itu menjadi sangat jauh, sejauh bintang-bintang di langit. Dikatakan bahwa banyak kaisar telah pergi untuk menyelidiki sekarang, tetapi tanpa kecuali, mereka tidak dapat mendekati masa lalu. Namun, semua orang mengatakan bahwa reruntuhan itu nyata, karena selalu ada suara tahu misterius yang berasal dari reruntuhan, yang tampaknya merupakan suara nyanyian kuno. Hal yang menakjubkan adalah banyak orang kuat jatuh ke kondisi pencerahan setelah mendengarkan suara misterius Tao, mematahkan belenggu alam mereka sendiri dalam satu gerakan, dan menyadari transformasi luar biasa di jalan. Tetapi dengan cara yang sama, ketika mendengarkan suara Dao, beberapa orang tiba-tiba menjadi gila dan menghilang. Mendengar ini, Su Yi mau tidak mau menunjukkan ekspresi aneh dan mengingat sesuatu. Melihat Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu lagi, mereka semua tersentuh. Tidak diragukan lagi, berita rahasia seperti itu mengejutkan mereka berdua. Saya melihat Xing Yue melanjutkan, dan menurut nenek moyang saya di kampung halaman saya, reruntuhan kuno kemungkinan besar adalah medan setan peri, yang telah menghilang sejak zaman kuno. Selain itu, sekarang ada juga desas-desus di dunia ini bahwa kuno reruntuhan diduga menjadi perang setan peri, tapi tidak ada yang bisa memastikan. Ya, saya juga mendengar para tetua klan membicarakan hal ini. Dikatakan bahwa reruntuhan kuno muncul setengah tahun yang lalu, tetapi berita itu menyebar ke 6 domain 10 di 3 alam, itu akan jauh kemudian. Seorang pemuda berjubah perak berkata dengan lembut. Dikatakan bahwa banyak dari pasukan teratas di 6 domain dan 13 alam telah mengirim pasukan mereka untuk menyelidiki di kedalaman lautan kepahitan setelah menerima berita tersebut. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Orang lain di ruangan itu angkat bicara. Medan perang iblis peri. Cui Jingyan bingung. Dia baru saja kembali ke Netherworld dari benua Changqing, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar rumor yang begitu misterius dan aneh. Tanpa sadar, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Yi dan berkata, Kakak Su, apakah kamu tahu tentang kehancuran ini? Su Yi meminum secangkir jujube yang difermentasi dan berkata dengan santai, tidak ada hubungannya denganmu untuk mencari tahu untuk apa ini. Cui Jingyan, dia berani menyimpulkan bahwa Su Yi pasti tahu tentang reruntuhan kuno, tetapi dia tidak ingin membicarakannya. Gadis itu tidak menyerah, tetapi bertanya, kalau begitu bisakah kamu memberitahuku apakah kehancuran itu adalah medan setan peri? Semua orang di ruangan itu tidak bisa tidak terkejut. Melihat penampilan Cui Jingyan, mereka jelas berpikir bahwa pemuda berjubah bernama Su Yi sepertinya tahu tentang reruntuhan kuno. Untuk sementara, mereka semua memandang Su Yi. Saya melihat Su Yi dengan santai berkata, medan perang dewa dan setan hanyalah kata dari mulut ke mulut di generasi selanjutnya. Nama asli tempat itu harus disebut, Burning Road and Netherland. Tidak ada bedanya. Pemakaman. Semua orang tercengang. Melihat situasinya, Su Yi benar-benar mengetahui sesuatu tentang reruntuhan kuno. Cui Jingyan tidak terkejut dengan ini, tetapi pernyataan Su Yi tidak hanya tidak menghilangkan keraguan batinnya, tetapi benar-benar membangkitkan rasa ingin tahunya sepenuhnya. Namun, tepat ketika gadis itu akan bertanya, Su Yi berkata terlebih dahulu, kamu masih belum tahu tentang hal lain. Kaisar mungkin tidak dapat masuk, bahkan jika dia masuk, dia mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup. Dalam keadaan seperti itu, Su Yi secara alami tidak tertarik membicarakan lebih banyak tentang masalah ini dengan Cui Jingyan. Faktanya, bahkan Su Yi tidak menyangka bahwa tempat terlarang yang terkubur di kedalaman lautan kepahitan, seperti pemakaman Dao Netherland, akan lahir entah dari mana. Selain itu, telah menarik perhatian dunia. Ini tentu tampak tidak normal. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.